suka banget dari dulu mencoba hal-hal yang baru, dan bagi aku bisnis ini adalah suatu hal baru yang menantang yang aku belum lakukan. Kalau kalian lihat bangunan yang putih di sana, mungkin beberapa teman-teman udah pada datang ya, itu tempat pilates aku. Tapi grand openingnya masih minggu depan, nanti aku undang lagi, tenang. Itu tempat buat berolahraga tapi ada Korean cafe di bawahnya. Nah kalau yang ini emang bener-bener family restoran. Jadi family restoran itu bukan cuma anak-anak muda tapi keluarga juga pada bisa datang, anak-anak kecil juga bisa pada makan. Lanjutin cari usaha bisnis emang pengen maksudnya untuk investasi ritual Emang pertama emang suka, terus kedua juga lagi pengen belajar aja, pengen belajar coba hal-hal baru. Dan dari dulu kan sebenarnya aku udah mencoba pelan-pelan berbisnis, tapi emang nggak mau terlalu terburu-buru. Dan sekarang mungkin kebetulan aja momennya lagi tepat untuk buka bisnis, dan aku juga lagi punya banyak waktu yang bisa lebih fokusin lah gitu. Kalau dulu kan mungkin aku masih fokus dengan sinetron yang harus tiap hari di lokasi, dan sekarang punya banyak waktu untuk lebih mendevelop diri aku mau ke arah mana lagi. bukan persiapan pensiun dini. Ya ampun, aku masih muda ya, by the way. Enggak sih, enggak. Cuma emang usaha-usaha yang aku bikin pasti yang aku suka dan aku pakai. Kayak make up emang karena aku make up, aku suka. Terus pilates karena aku doing it every day. Kalau makanan ini karena ya aku emang suka makan makanan yang nggak membuat aku gendut tapi enak gitu. Ini bisnis keberapa kilo berarti kalau di total? Ini udah bisa Belum banyak, ke sekian aja lah. Pernah ini nggak sih mengalami kerugian nggak sih kamu, atau pernah ketipu dalam Kalau ketipu belum ya, ketipu belum, tapi wah konflik sih banyak banget ya, apalagi kalau awal-awal buka, kayak tiba-tiba kita mau buka ada berapa orang karyawan kita nggak masuk lah. Terus ternyata pas kita buka soft opening kita nggak nyangka tuh rame banget, jadi kita belum terlalu siap secara pelayanannya, ada komplainan lah. Aduh pokoknya macem-macem deh. Kayak kalau di bisnis tuh bagi aku lebih pusing di kita berpikir tiap hari gitu menyelesaikan masalah. Kalau syuting kan pusingnya paling ya capek di fisik kan ya, syuting gitu. Kalau ini emang menghadapi tenaga kerja dan orang-orang di dalamnya, dan juga customer yang karakternya berbeda-beda, komplainan yang berbeda-beda. tapi Will mungkin mengalami kerugian, maksudnya yang bikin kamu kapok? Belum sih, belum. Kalau aku mengalami itu kayaknya aku nggak buka bisnis lainnya kayaknya. Belum sih untungnya. Karena yang tadi aku bilang aku sangat berhati-hati dalam membuka bisnis, dan aku nggak mau berasa gusu asal-asalan cuma ikut-ikutan apa yang lagi hype kan dari dulu. Jadi emang mendingan pelan-pelan tapi pasti aja. apa yang perlu diperhatikan karena kan kita bicara bisnis untung dan rugi ya Wila. Untuk hati-hatinya ini kamu sendiri apa yang perlu diperhatikan? Berhati-hati untuk tidak salah ketemu mentor, terus juga tidak salah memilih lini mana yang mau kita invest, terus juga pintar-pintar melihat peluang bisnisnya sih, karena bisnis tuh nggak semudah yang kita pikir. Oh buka sesuatu langsung booming, langsung banyak uangnya kembali gitu. Dan bisnis kan menyangkut perputaran uang kan, yang belum tentu akan langsung balik seketika. Ini investasinya berapa banyak Will artinya boy? Apa ya, wah, ya lumayan lah, beberapa sekian M lah gitu. Berarti bisa bilang menambah pundi-pundi kamu juga dong dengan membuka Kalau bisnis. rame dan kalau disupport sama teman-teman media jadi makin ramai ya menambah ya kan. Tapi kalau sepi bangkrut dong ya kan. Tutup langsung. Oh iya, tapi kamu bisa dibilang dulu kan kita kemenangan Natasha Wilona tuh dengan strippingnya, dan sekarang mengenal kamu tuh dengan business woman-nya gitu loh Will. Bukan dengan entertainer lagi, sekarang gimana nih Will? Mungkin karena kesini kan aku cuma lebih rutinnya tuh ke arah apa ya, palingan series dan film. Jadi karena aku mengambil series dan film, aku punya banyak waktu yang bisa aku schedulein. Oh hari ini aku mau series, aku ada jeda waktu aku liburan, ada jeda waktu aku ngurusin bisnis aku yang lain. Jadi lebih tertata. Dan berarti lebih Emang impian aku adalah punya beberapa bisnis yang emang aku juga suka lakuin dan setidaknya berjalan dengan baik. berarti bisa bilang kamu dapat menata waktu kamu ya sekarang dengan baik, maksudnya melakukan Ini makanya sampai suara udah bindeng. Aku baru banget selesai syuting kemarin lusa, terus apa? Iya sampai infus, ini masih ada bekas infusnya. Gara-gara sempat ngedrop, tapi sambil preparation buat grand opening, terus juga sambil aku ngurusin soft opening yang buat pilates aku. Jadi emang lagi banyak banget yang dilakuin. Karena bentar lagi aku mau ke Kanada, jadi lagi di Uber semuanya. Oh, ada apa Will? Nggak ada? Liburan. Oh, Sama keluarga? Sama mama, sama kakakku. Support dari mama untuk bisnis kamu?
sejauh mana sih ini? Mamaku pokoknya mensupport apapun itu sangat positif, dan yang penting aku udah memikirkannya matang-matang. Aku punya bisnis plan yang jelas, maksudnya perhitungan R&D-nya juga jelas, pasti mama support. Berarti cukup detail ya, Phil, untuk Harus detail banget, karena bisnis itu pokoknya harus detail banget. Kalau kita bener-bener ngelakuin dan jalanin, baru ketahuan soalnya. Tapi nurunin bakat dari siapa sih? Nggak tahu ya dari siapa ya, soalnya mamaku ibu rumah tangga. Terus aku ya, kakek aku dulu iya, mungkin kakek aku dulu juga ya punya usaha gitu. Cuma ya kayak selebihnya gara-gara aku sering banyak ketemu orang-orang dan partner-partner yang hebat aja, jadi aku kayak terinspirasi untuk banyak belajar dari mereka dan pelan-pelan buka sendiri. Bisnis apa yang pengen dicoba lagi nih? Selain kuliner. Yang terdekat bakal ada clothing brand, tapi masih berhubungan dengan posture, masih berhubungan dengan pilates and movement. Dan kira-kira kapan dan seperti apa ya ditunggu aja ya. Wilona, ini masuk di wishlist kamu nggak sih? Sekarang kan misalnya orang punya wishlist sendiri, ini adalah salah satu wishlist yang mungkin kamu buat diam-diam gitu dalam doa atau dalam kertas gitu. Dari dulu emang aku punya harapan seandainya one day Tuhan memberikan aku rezeki lebih, aku pengen gunain rezeki ini buat bikin usaha yang emang aku lakuin dan juga bisa dinikmatin sama orang banyak, bisa dipakai sama orang banyak. Makanya yang tadi aku bilang, aku selalu buka bisnis yang bukan cuma ikut-ikutan, tapi bener-bener aku tekunin bertahun-tahun. apa sih yang dicari kayaknya nih makin sukses. Dan terus kan lagi Film, series. Bisnis gitu. Apa sih kayaknya lagi gencar banget gitu untuk mengais industri banyak. gak tahu ya, aku ngerasa kayak seiring bertambahnya usia aku tuh jadi kayak makin semangat buat kerja, makin semangat buat berinovasi sama diri sendiri gitu. Mungkin kalau dulu waktu masih ABG-ABG kan taunya syuting, main gitu ketemu teman-teman. Nah, pelan-pelan tuh sejak 3 tahunan lalu, 4 tahunan lalu tuh udah mulai kayak aku pengen bikin sesuatu, pengen ngelakuin sesuatu gitu deh. Ini merupakan banting setir juga nggak sih? Dengan nantinya apa ini ide buat syuting apa segala macam. Hal itu sih enggak ya, soalnya kan aku masih lumayan aktif sebenarnya di entertain. Maksudnya aku juga punya I Will Network yang masih aktif di YouTube. Terus juga aku masih kemarin baru aja selesai syuting series, terus juga film aku mau tayang bulan depan. Jadi sebenarnya di entertain pun masih aktif, cuma bagi aku bisnis ini kayak hobi baru dan passion baru yang lagi pengen aku kelola, aku kembangin lebih bagus aja. Kayak takut nggak sih mungkin ini kan kalau Luna kayaknya udah di atas banget. Takut nggak sih laki-laki mikir gitu kayaknya udah punya segalanya gitu. Enggak sih, karena bagi aku laki-laki tuh nggak perlu minder dengan perempuan, karena kan saat udah di rumah tangga dua-duanya punya porsi dan juga perannya masing-masing. Dan ujung-ujungnya tinggal bagaimana aku sebagai cewek menempati diri dan posisi aku saat berada dalam rumah tangga aja. Karena kan in the end yang ngejalanin tuh 2 orang ya kan. Kalau masalah misalnya hati dia merasa minder itu bukan tanggung jawab kita buat meyakinkan dia bahwa kamu nggak boleh minder gitu. Tapi ada nggak laki-laki kayak gitu? Maksudnya mendekati terus minder sama kak? Sejauh ini belum ya. Jangan dong, kan sebenarnya aku pun juga masih belajar, masih banyak kurang, masih banyak orang-orang yang lebih jago dan lebih sukses lah. Tapi kriteria kamu bertambah nggak sih dengan kesuksesan kamu? Iya. Sekarang kayak laki-laki harus lebih Iya. 2 poin di atas aku atau 5 poin di atas aku. Mungkin kriterianya jadi lebih fokusnya ke arah aku sekarang jadi lebih tahu apa yang aku inginkan. Jadi otomatis saat aku menemukan laki-laki misalnya dia tidak punya prinsip yang jelas atau mungkin dia juga masih bingung dengan apa yang dia ingin lakukan dengan hidup, membuat aku kayak ngerasa kayaknya untuk jadi teman oke, untuk jadi teman hidup berpikir 2 kali ya. Soalnya masa kita harus ngajarin dia lagi dari nol ya kan. Kalau dibilang jadi wanita terlalu independen gimana? Aku ngerasa jadi independen gak ada salahnya, asalkan untuk diri kita sendiri. Yang penting yang tadi aku bilang, saat kita udah berada dalam rumah tangga dan hubungan, kita tetap dengan peranannya masing-masing. Cewek tetap ya sebagai cewek, tetap sebagai ibu rumah tangga, jadi seorang ibu juga. Dan aku ngerasa karir seseorang itu enggak yang kayak membuat dia terpatok bahwa oh dia cewek yang sangat independen dan dia sangat sulit dijangkau. Karena banyak juga kok orang yang biasa-biasa aja tapi ekspektasinya tinggi banget buat pasangan hidupnya. Ada juga orang yang sukses banget tapi ekspektasi untuk pasangan hidupnya yang penting sejalan. Atau mungkin lagi betah sendiri sekarang? Iya. Will? Nah itu dia, gara-gara aku lagi masih aktif di entertain, lagi sibuk syuting, terus juga aku lagi sibuk ngurusin bisnis-bisnis yang lagi pada buka. Akhirnya aku tuh belum terlalu fokus ke arah yang kayak
kok nggak malam mingguan ya hari ini, enggak yang kayak gitu, malah waktunya aku Sabtu malah kadang-kadang aku masih kerja. Seandainya aku ada libur tuh langsung liburnya sama keluarga atau sama teman-teman hangout. Jadi mungkin nanti sih berjalan waktu saat sudah lebih settle, dipertemukan Tuhan di waktu yang Amin. tepat. Tapi Enggak sih, enggak takut sih, karena kan tetap aja aku masih ngerasa bahwa one day aku bakal nikah juga kan. Maksudnya tuh juga aku kan belum yang umur udah kepepet banget kan gitu. tapi Tapi kan sebagai kita cewek pengen nggak sih, maksudnya di saat pengen sharing gitu kan pasti ada dong rasa-rasa kamu pengen cewek apa sharing pengen mungkin sama lawan jenis, itu gimana biar kamu Anehnya mengatasinya? nggak ada ya, anehnya aku nggak ada kayak ngerasa pengen sharing atau kayak gimana gitu. Sama. Jadi kayak so far aku masih kayak enjoy my life yang bener-bener fokus dengan pekerjaan, fokus dengan karir, fokus sama keluarga, dan aku ngerasa jodoh biar semengalirnya aja, sedapatnya aja. Will, ada yang lu pernah dicomblangin sama temen-temen nggak? Oh, sering banget, aduh, saking aku terlalu sering sendiri kayak teman-teman pada yang kayak gue mau kenalin, ada temen gue minta kenalan, ada kayak gitu-gitu. Cuma ya akunya sih kalau buat temenan ya boleh, ayo temenan aja, nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan kan. Cuma emang belum ke arah yang lebih serius aja. Nah, kalau kamu- misalnya dari entertain atau dari bisnismen, Iya. ke mana gitu mungkin kan pas Nah, aku belum tahu ya. Let's see lah nanti ya, siapapun jodoh aku nanti, semoga itu yang terbaik, apapun dari profesinya dia seperti apa dan background keluarganya kayak gimana. Tapi kalau kamu ada ngingetin kan, jangan lupa ya. Maksudnya Mama nggak ngingetin, cuma mama udah bilang katanya nanti kalau udah ketemu pacar yang cocok nggak usah pacar kelamaan, langsung aja satset. Terus aku bilang iya kan anak-anak zaman sekarang banyak pertimbangan, banyak yang dipikirin, tapi ya kembali lagi jodoh maut semua di tangan Tuhan, kita nggak ada yang tahu nasib hidup orang beda-beda. oke. Gimana hasil dari semua usaha nih? Udah menghasilkan apa aja sih? Mungkin Rumah gitu, apartemen villa atau di apa? mana gitu. Enggak lah, belum banyak, pokoknya cukup untuk kehidupan sehari-hari aja. Oke. Jadi udah pada lapar kan? Iya, Ayo iya lagi. makan lagi. Iya. Kanada iya sama mama sama kakak, karena kan kakakku di Kanada jadi mau sekalian liburan. Balance guys, maksudnya kerja terus hidup. Harus banget, jadi kayak ada saatnya syuting, ada saatnya ngurus bisnis, ada saatnya liburan, ada saatnya kembali lagi bekerja. Berapa lama sih? 20 hari. Lama ada mana aja? Yang pasti kita bakalan road trip, jadi road trip itu dari Vancouver sampai nanti juga kita ada ke Toronto bentar, terus balik lagi. Pokoknya kita mau menjelajah jadi bolang di sana. Jadi boleh sekalian mungkin jodoh di sana. Gimana ya? Siapa tahu ya pulang-pulang ya membawa gandengan. Buat orang Kanada, Will. Pengennya yang matanya biru atau emas gitu ya. Bule. Mas bule dong. Kayak tadi teman aku. Ya udah deh kalau gitu yuk kita Oke. semua makan dulu Oke, terima ya. kasih.